Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Sugara dari NPM 2121010138 dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirnya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yuki Pradipta MHI. Berikut ini tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam, yaitu yang pertama adalah Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farab, Turkmenistan. Dalam beberapa sumber ia bernama lengkap Abu Nasar Muhammad bin Muhammad bin Uzzalik bin Tarkam Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan nama singkatan Abu Nasar atau Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari mana ia inilah dikenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin. 2. Ibnu Sina. Filosofi lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosofi, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyihir. Ibnu Sina di barat dikenal sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronot, dan penulis tertinggi dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era para modern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Dengan yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 40 judul di dalam bidang pengobatan. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun atau nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abu Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, adalah seorang sejarawan muslim yang berasal dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi, ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran. Sejak usia dini sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Pemikiran mereka terhadap pengembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama ada Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah 1. Filsafat emanisasi atau Al-Fadi. Filsafat emanisasi atau Al-Fadi adalah teori pencaraan tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan dari Yang Maha Esa. Ibnu Sina menjelaskan ini yaitu sebagai terjadinya yang banyak yang bersifat materi berasal dari alam, dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Yang kedua, filsafat jiwa, an-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan an-nafs atau ar-ruh, sebagaimana termaksud dalam Quran surat Asy-Syahdah 71-72 dan Al-Isra ada ayat 58 dan Al-Fajr pada ayat 27 sampai dengan 30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. 2. Al-Farabi. Di antara pemikiran para Al-Farabi yang terpenting terdiri dari 2, yaitu yang pertama, filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila dikejar pada pertanyaan paling mendasar tentang dari mana dan bagaimana prosesnya, Tuhan yang Maha Tunggal ini menciptakan jagat raya menjadi beragam karena
hal ihwal penciptaan secara data tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis, karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosofi memandang proses penciptaan semesta tak cukup puas dengan sekedar kata percaya, dan ahli berpikir mencari tujuan karya-karya filosofi Yunani sebagai tangga bantuan dan sarana untuk menjawab secara rinci dan logis serta sistematis. 2. Hubungan akal dan wahyu, konsep kenabian. Akal dan dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menepati tempat istimewa sebagai pangkal optimismologi, termasuk filsafat metafisika yang berhubungan dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal Nabi mampu berhubungan dengan akal ke-10 untuk mendapat gambaran. Ada dari yang abstrak berupa pengetahuan secara garis besar. Akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal-hal teknis dan keterampilan. Yang kedua, akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. 3. Suatu kejadian yang